Ya ayyuhal muzzammil qumil laila ila qalila. Hai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, dan seterusnya. Begitu pula di dalam surat Al-Mudaththir itu ya, sampai seterusnya ya, sampai ayat-ayat berikutnya. Maka Rasulullah bangkit ya, lebih dari 20 tahun, 23 tahun tepatnya ya. Rasulullah itu berdakwah. Beliau yang memanggul beban perjuangan dan jihad ya. Dan jihad dengan perasaannya, kemudian dengan konsep itu ya, apa-apa yang terjadi pada zaman jahiliyah itu adalah suatu tantangan dalam kehidupan beliau. Bahkan peperangan yang datang pada masa dakwah Rasulullah itu tiada henti, melawan musuh dan para pendukung serta mereka yang berpegang teguh pada kejahiliahan. Selama berlangsungnya berbagai peperangan, yang peperangan pertama adalah peperangan perasaan, bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan melawan perasaan sendiri. Pemicunya adalah setan, ya. Jadi Rasulullah itu juga dan para sahabat itu berperang bukan cuma berperang secara fisik, tapi melawan rasa yang ada di dalam hatinya. Rasulullah melaksanakan dakwah di sana di tengah peperangan yang sedang berkecamuk di berbagai medan sambil terus berusaha untuk mempertahankan kehidupan. Sementara orang mukmin di sekitar beliau mengharapkan terciptanya keamanan dan ketenangan. Beliau melaksanakan semua tugas itu dengan penuh semangat ya, dan penuh kesabaran. Berbagai kabilah dan suku yang bertebaran bersatu padu setelah terjadinya kemenangan ya di dalam Islam. Semua orang keluar dari penyembahan selain Allah. Di sana tidak ada pihak yang merasa dipaksa dan pihak yang memaksa. Tidak ada tuan dan tidak ada hamba. Tidak ada pejabat dan tidak ada rakyat, orang zalim dan dizalimi. Semua manusia itu sama hamba Allah, saudara yang saling mencintai dan melaksanakan hukum Allah. Itulah di dalam Islam tidak ada perbedaan namanya kasta. Kalau dalam agama Hindu, Buddha itu ada kastanya. Kasta itu tingkatan. Tingkatan yang paling mulia siapa sih? Nah, kalau dalam Islam tidak, malah Islam itu menyingkirkan yang namanya perbudakan, adanya kasta atau tingkatan-tingkatan itu. Ya, datangnya Islam dengan mengubah semua itu. Berkat kelebihan dakwah Islam, maka bersatulah bangsa Arab. Kesatuan kemanusiaan, juga keadilan sosial, kebahagiaan manusia dalam segala aspek kehidupan. Namun sebelum dakwah Islam itu ada, kejahiliahan menguasai dunia, membuat orang-orang sakit secara jiwanya ya, secara jiwanya, mentalnya sakit. Apa-apa yang ada dalam nilai-nilai kejahiliahan itu seperti perbudakan itu adalah pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ya. Dan semua itu adalah suatu yang sesat. Setelah dakwah Islam, maka ruh manusia bisa terlepas dari apa yang ada pada masa jahiliyah, termasuk juga khurafat, penyembahan, perbudakan, kerusakan, dan penyimpangan di dalam masyarakat. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk kebaikan manusia. Nah, tuntas sudah pekerjaan dakwah dan risalah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat. Masyarakat Islam, masyarakat yang baru ya, yang
menyembah kepada Allah dan mengenyahkan penyembahan kepada selain Allah. Tak kalah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersabda kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini. Boleh jadi engkau akan lewat di masjidku dan kuburanku ini." Jadi pada 10 Hijriah itu, ketika Rasulullah mengutus Mu'az, Rasulullah itu seakan-akan sudah tahu bahwa itu adalah terakhir kali Rasulullah bertemu dengan Mu'az. Ketika itu Mu'az menangis sesegukan karena khawatir akan berpisah dengan Rasulullah. Dan Allah menghendaki agar Rasulullah itu menyaksikan hasil dari dakwah Rasulullah, dakwah beliau. Yang untuk mewujudkannya, Rasulullah harus menghadapi berbagai rintangan dan halangan lebih dari 20 tahun. Berbagai kabilah Arab dan para penduduk berkumpul di Mekah siap melaksanakan syariat Islam, hukum-hukum Islam, dan memberikan saksi untuk melaksanakan amanah, menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat kepada umat manusia.